Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Wahyu Fatmawati, NIM A210170104 dari Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di video vlog pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai koperasi. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa kita sudah tidak asing lagi mendengar kata koperasi, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian masyarakat di luar sana tidak mengetahui apa sih itu koperasi dan bahkan tujuan serta manfaat dari koperasi itu seperti apa. Nah, jadi di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai sub-sub materi dari koperasi. Yang pertama yaitu nanti saya akan menjelaskan pengertian koperasi, fungsi koperasi apa, prinsip koperasi apa aja, permodalan koperasi, dan perangkat koperasi itu apa aja. Nah, untuk itu jangan lupa disimak ya teman-teman. Di dalam materi koperasi tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu koperasi. Nah, saya ingin bertanya sama kalian, ada nggak sih yang tahu koperasi itu apa? Nah, apakah koperasi itu ribet, kuno, atau memang kalian tidak mengetahui sama sekali apa sih itu koperasi? Nah, untuk itu akan menjelaskan mengenai pengertian koperasi. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai koperasi ialah koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, itu tadi adalah pengertian dari koperasi ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai 7 prinsip koperasi. Apa aja sih 7 prinsip koperasi itu? Nah, 7 prinsip koperasi itu yang pertama adalah keanggotaan yang bersifat sukarela atau terbuka. Sukarela yang artinya anggota bergabung tanpa paksaan, berarti secara ikhlas bergabung bersama keanggotaan koperasi. Nah, terbuka di sini siapa saja yang mampu menjalankan kewajiban sebagai anggota berhak bergabung dalam koperasi. Nah, gitu ya teman-teman. Yang pertama tadi prinsip koperasi yaitu keanggotaan yang bersifat sukarela. Nah, yang kedua yaitu adalah pengawasan diselenggarakan secara demokrasi. Apa sih pengawasan diselenggarakan secara demokrasi? Nah, di sini maksudnya yaitu demokrasi artinya setiap anggota diperbolehkan menyampaikan pendapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu ada pembagian sisa hasil usaha secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha. Pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Prinsip yang selanjutnya yaitu ada pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Prinsip selanjutnya yaitu ada asas kekeluargaan. Prinsip yang keenam yaitu ada pendidikan di koperasi. Prinsip yang ketujuh yaitu ada kemandirian. Saya akan membahas mengenai jenis-jenis koperasi. Nah, untuk kali ini saya akan membahas 5 jenis koperasi. Apa aja sih 5 jenis koperasi itu? Nah, 5 jenis yang koperasi yang pertama adalah koperasi konsumen, yang kedua ada koperasi produsen, yang ketiga ada koperasi jasa, yang keempat ada koperasi simpan pinjam, yang kelima ada koperasi serba usaha. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan satu persatu dari kelima jenis koperasi. Jelaskan jenis koperasi yang pertama yaitu adalah jenis koperasi konsumen. Nah, sesuai
dengan namanya, koperasi ini biasanya diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Nah, biasanya ini mereka menjual berbagai kebutuhan harian seperti kelontong atau alat tulis dan sebagainya. Nah, sehingga koperasi konsumen ini sekilas seperti toko biasa. Nah, bedanya koperasi konsumen ini dengan toko biasa yaitu keuntungan yang didapat dari koperasi konsumen ini biasanya dibagikan kepada anggotanya. Tetapi jika sedangkan toko biasa, keuntungan yang didapat dari penjualan biasanya diambil secara pribadi. Gitu ya teman-teman, penjelasan dari koperasi konsumen. Yang kedua yaitu adalah koperasi produsen. Nah, koperasi produsen di sini sesuai dengan namanya juga, koperasi ini diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa. Nah, koperasi produsen ini biasanya menjual barang produksi anggotanya seperti misalnya koperasi peternak sapi, perah menjual susu, sedangkan koperasi peternak lebah menjual madu yang dihasilkan dari limbah tersebut. Nah, itu tadi penjelasan dari koperasi produsen. Selanjutnya yaitu adalah koperasi jasa. Nah, koperasi jasa ini hampir sama seperti koperasi konsumen, cuma yang disediakan oleh koperasi jasa ini ialah kegiatan jasanya atau pelayanan bagi anggotanya. Misalnya saja koperasi jasa angkutan atau koperasi jasa asuransi. Nah, selanjutnya yaitu koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam ini memberikan pinjaman kepada anggotanya, di mana koperasi ini bertujuan untuk membantu anggotanya yang membutuhkan uang dalam jangka waktu yang pendek dengan syarat mudah dan bunganya yang itu tadi koperasi simpan pinjam. Yang jenis koperasi pinjam itu adalah koperasi serba usaha. Nah, beberapa koperasi menyediakan berbagai layanan sekaligus. Nah, misalnya selain menjual barang kebutuhan konsumen, koperasi serba usaha ini juga menyediakan jasa simpan pinjam. Jadi biasanya koperasi seperti ini disebut sebagai koperasi serba usaha atau KSU. Selanjutnya saya akan membahas mengenai modal koperasi. Nah, di sini modal koperasi dibagi menjadi dua, yaitu adalah modal internal dari anggotanya sendiri dan dari luar atau eksternal. Nah, modal internal koperasi itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah simpanan pokok, yang kedua adalah simpanan wajib, yang ketiga adalah simpanan sukarela, dan yang keempat adalah dana cadangan. Kalau modal eksternal koperasi terdiri dari hibah, pinjaman, sumber lain yang sah. Nah, modal eksternal terdiri dari 3, hibah, pinjaman, dan sumber lain yang sah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perangkat koperasi. Apa saja sih perangkat koperasi itu? Ada yang tahu gak sih? Oke, saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu adalah rapat anggota. Nah, rapat anggota ini merupakan pemegang saham kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Yang kedua yaitu adalah pengurus. Nah, untuk menjalankan koperasi biasanya itu diperlukan beberapa orang yang bertanggung jawab dalam melakukannya. Yang ketiga yaitu adalah pengawas. Nah, pengawas ini untuk mencegah adanya kecurangan biasanya dalam pengelolaan koperasi itu dibutuhkan pengawas untuk mengawasi kinerja pengurus, akan diawasi oleh pengawas tersebut. Yang keempat yaitu adalah pengelola. Nah, pengurus bertugas menjalankan koperasi secara umum, sedangkan pengelola bertugas mengatur. Itu dia video vlog pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan.
Dan apabila banyak kurangnya juga mohon dimaklumi ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our time